Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Bapak Peri. Pada video kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam di kelas 5. Pada tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem. Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda tak hidup. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya, makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu. Misalnya, golongan manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tidak hidup. Berikut ini adalah contoh-contoh komponen abiotik, seperti air, udara, batu, tanah, cahaya matahari, dan lain-lain. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Berikut ini contoh individu dalam ekosistem. Seekor burung, seekor kambing, atau sebuah pohon cemara. Berikut ini contoh populasi dalam ekosistem. Populasi burung, populasi pohon cemara, dan populasi kambing. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri dari ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Berikut ini adalah ekosistem alami pada ekosistem air. Ekosistem air asin atau ekosistem air laut merupakan ekosistem bahari yang dalam hal ini ekosistem yang terdapat di perairan laut dan terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal, dan ekosistem pasang surut.
Contoh hewan pada ekosistem air laut yaitu lobster, ikan kakap, dan ikan hiu. Contoh tumbuhan pada ekosistem air laut adalah rumput laut dan terumbu karang. Secara umum, ekosistem air tawar adalah ekosistem air, di mana airnya mempunyai kadar garam yang rendah. Biasanya, ekosistem ini berada dekat dengan daratan. Contoh hewan pada ekosistem air tawar adalah udang, ikan mujair, dan ikan lele. Sedangkan contoh tumbuhannya yaitu eceng gondok, teratai, ganggang, dan lain sebagainya. Berikut ini ekosistem alami pada ekosistem darat. Ekosistem hutan hujan tropis adalah ekosistem berupa hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar Khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 derajat sampai 10 derajat ke utara dan ke selatan garis Khatulistiwa. Hutan hujan tropis bisa juga diartikan sebagai hutan yang terletak di daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi. Contoh hewan yang ada pada ekosistem hutan tropis yaitu harimau, orangutan, dan jenis-jenis burung. Sedangkan contoh tumbuhannya adalah rotan dan anggrek. Ekosistem hutan sabana merupakan ekosistem yang khas. Wilayah dengan curah hujan rendah. Ekosistem ini terdapat di Jawa bagian timur, Nusa Tenggara, Papua, sampai di bagian belahan benua Afrika. Ekosistem savana didominasi oleh rumput, semak, dan dengan pepohonan yang jarang. Berikut ini contoh hewan pada ekosistem hutan sabana: komodo, singa, dan zebra. Ekosistem gurun merupakan sebuah ekosistem yang memiliki suhu ekstrim serta curah hujan yang sangat rendah, atau bisa juga dikenal dengan nama padang pasir. Sesuai namanya, berupa daratan yang sebagian besar tertutup oleh pasir. Contoh tumbuhan pada ekosistem gurun yaitu kaktus dan pohon kurma. Sedangkan hewannya antara lain ulan gurur, meerkat, dan unta. Ekosistem taiga. Taiga merupakan kata yang berasal dari bahasa Rusia yang memiliki arti hutan. Sehingga ekosistem taiga adalah daratan bagian wilayah bumi yang luas dan paling banyak ditemukan di belahan bumi utara, misalnya di wilayah Rusia dan wilayah Kanada. Tumbuhan yang tumbuh pada ekosistem taiga yaitu berbagai jenis pinus dan cemara. Sedangkan
Hewannya yang hidup pada ekosistem ini seperti beruang, kucing salju, dan serigala. Ekosistem tundra adalah kawasan yang berada di sekitar kutub utara dan sebagian kutub selatan. Pada ekosistem ini tidak ditemukan pepohonan, hanya ada tumbuhan-tumbuhan kecil sejenis rumput-rumputan berbunga kecil dan lumut. Sedangkan hewan yang ada pada ekosistem tundra yaitu rusa kutub dan beruang kutub. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Kelompok hewan herbivor merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam, berguna untuk memotong makanan, sementara gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh dari hewan herbivor, sapi, kelinci, dan rusa. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok herbivor merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil yang berfungsi untuk memotong makanan. Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivor memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan berupa hewan lain. Sementara gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan berupa tumbuhan. Contoh dari hewan omnivor seperti orang utan, jenis monyet, dan gorila. Daur hidup hewan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada pula yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Berikut contoh daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan.
Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis tidak sempurna terjadi ketika pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Daur hidup tanpa metamorfosis. Hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lain. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Terima kasih, tetap semangat dan sukses selalu.